Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Paskah bagi kita bukan hanya perayaan yang biasa, namun Paskah memiliki arti yang luar biasa. Paskah melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Siapakah kita sehingga kita layak untuk menerima kasih karunia? Mari, melalui Paskah ini kita bangkit bersama Kristus, mewartakan kabar keselamatan, menjadi terang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan Selamat Paskah Jemaat GPDI Gloria tahun 2024. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semua sehingga perayaan Paskah dapat terselenggara. Tiada kekasih yang tidak disayangi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, aku Chris. Kamu ingat kan, hari ini kita memperingati peristiwa apa? Ya, hari ini kita mengingat peristiwa Yesus bangkit, mengalahkan maut di hari ketiga. Nah, hari ini aku mau bertanya ke beberapa teman-teman Jemaat Gloria pendapat mereka tentang Paskah. Luar biasa. Yesus baik. Luar biasa. Dua kata ya, penebus dan juru selamat. Sahabat dan pengorbanan. Sungguh ajaib. Luar biasa. Paskah adalah salah satu ucapan syukur. Ucapan syukur atas kemurahan Tuhan di dalam penyertaannya, dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk memperingati gimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Kematian Tuhan Yesus. Sebuah karya dari Tuhan Yesus, dimana Dia mati untuk kita dan menebus dosa kita. Paskah kalau buat saya sih adalah bukti kasih Tuhan ya, yang diwujudkan dengan korban di atas kayu salib. Paskah adalah kemenangan bagi kita umat manusia, karena Yesus telah mati di kayu salib mengorbankan nyawanya bagi kita. Paskah itu pengorbanan bagi Tuhan untuk kita rela menebus dirinya di kayu salib. Kalau saya Tidak ada. tidak ada. Ada. Puji Tuhannya tidak ada. Tidak ada. Masih. Ada. Ya. Yes, bangkit bersama Kristus. Yes, mau dong. Nah, itu tadi pendapat beberapa orang tentang Paskah. Kalau kamu, kira-kira apa sih makna Paskah buat kamu? Semoga kamu bisa menemukan makna Paskahmu sendiri ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Mari seberapapun yang ada, mari kita sama-sama mulaikan ibadah pada pagi hari ini seberapapun yang ada. Mari kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab berkat-Nya yang luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kau telah menebus kami Yesus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji kehadiran
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya dong jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, menghibur. Kaulah pelindung kami, pelindung, menara kekuatan. Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu, Yesus. Tak berhenti menyembah. Mari kita nyanyikan, mari kita sorakkan nama-Nya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Sungguh kami bersuka, atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. sungguh tiada janji seperti-Mu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan Inilah pujian kami, bersoraklah bagi Dia. segala pujian hanya bagi-Mu, Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya kami mengasihi Engkau, Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau menyanyi dan bersorak bagi-Mu, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi
yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Suara-suara bersama Tuhan kita, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, sungguh tiada janji seperti Engkau Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulaikan ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita pada pagi hari ini? Oh, cuma 10 kayaknya. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari ini? Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Saudara untuk sama-sama pujikan lagu ini dengan penuh semangat, karena ini masih pagi. Saya butuhkan semangatnya. Haleluya. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari sama-sama Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Semua musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Mari kita bersorak, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Karena semua musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Oh, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh. Oh oh oh. Haleluya. Oh oh oh. 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 Oh oh oh.
semangat muji Tuhan? Sebenarnya yang kos-kosan cuma depan aja ya. Masih semangat muji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama mengangkat tinggi bajunya. Sebab Allah kita adalah Raja yang benar, Raja yang hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Mari kita sama-sama meninggikan namanya. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan serahkanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan hanya oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Sama-sama mengangkat tinggi nama Tuhan. Haleluya. Katakan, angkatlah tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Sebab belenggu kita telah dipatahkan, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan hanya oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskan kami, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku. Sungguh tiada takut Tuhan, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku. Sungguh kami tidak takut Tuhan, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Benar, dulu sekarang bahkan selamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Kan kita sama-sama dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Haleluya. Berkuasa Tuhan. Saya katakan dulu sekarang, dulu sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus. Sekali katakan dulu sekarang bahkan selamanya. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Sungguh kami tidak pernah takut dan gentar. Tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu.
silakan duduk kembali. Tiba saja kita memberikan korban persembahan kita yang pertama. Sebelumnya mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang Tuhan untuk boleh menyembah-Mu, untuk boleh memuji nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya Yesus. Sungguh indah Tuhan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami akan membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kaulah sahabat kami Tuhan. Dan Kau sungguh dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
begitu mulia. Bahkan Kau bangkit menebus setiap dosa kami, Yesus. Terima kasih, Kami tinggikan. Mari kita sama-sama dengan ucapan syukur kita. Sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat umur. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Masa saya katakan sungguh besar pengorbanan-Mu, Tuhan. Sungguh besar. Terima kasih, Yesus. Karena rela disalib akan kebangkitan bagi kami. Kebangkitan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Untuk dimengerti sungguh besar. Selanjutnya kesayangan pada hamba-Nya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat Tuhan di hari Paskah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami, urapi pembicara ya Tuhan. Biarlah kami mendengarkan dengan tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa anak-Mu, dengar dan kabulkanlah. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saat ini kita beribadah di hari Minggu, Minggu Kebangkitan, ya dalam rangka Paskah, sesudah kita memperingati hari kematian Tuhan, hari Jumat, sekarang Minggu Kebangkitan. Nah, lain kali akan saya sampaikan yang benar itu Yesus mati hari Jumat atau hari apa itu. Ya, kalau hari Jumat kan harusnya Yesus itu dalam kematian di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, kalau Jumat mati apalagi dimakamkannya itu sudah sore. Jam 6 itu sudah masuk hari Sabtu sebetulnya. Ya, kan tidak ada 3 hari gitu ya. Nah aneh ya, gereja kita mengajarkan Yesus itu mati Rabu petang. Saya dulu ya nggak percaya ya. Karena yang dinamakan hari Sabat, persiapan Sabat itu, pada minggu itu ada 2 Sabat ya. Sabat besar, itu hari Rabu, persiapannya, jatuhnya hari Kamis. Dan Sabat yang umum yaitu hari Sabtu gitu. Tapi buat saya pribadi nggak penting ya hari apa, yang penting Yesus mati, Yesus bangkit, itu aja ya. Nah, tema kita bangkit bersama Kristus. Ini menyatakan kuasa Allah. Ya, kuasa Allah itu, Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah itu dinyatakan dalam 2 hal. Dalam Roma 4 ayat 17, Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Mestinya kan Allah yang menjadikan semua yang ada ini dari nggak ada itu dengan kuasa Allah. Kemudian baru Yesus datang, mati, bangkit. Tetapi Allah yang menghidupkan orang mati itu yang pertama. Baru kemudian menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini mengajar kepada kita supaya kita lebih mengutamakan kehidupan kebangkitan atau kehidupan rohani kita daripada kehidupan jasmani kita atau manusiawi kita. Sebab tanpa kebangkitan dari kematian maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Nah, alam semesta ini sesungguhnya tidak berhubungan atau tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali pengorbanan Yesus. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan inti daripada Alkitab mengatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, dari keseluruhan Alkitab dan dalam seluruh kehidupan kita di alam semesta ini yang sangat penting adalah Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Ya. Tanpa itu maka semua agama, semua tradisi sosial masyarakat sampai kepada kekayaan ya, yang saya maksudkan agama Kristen ya, adalah sia-sia. Agama Kristen, kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sia-sia. Begitu juga segala sesuatu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita? Dalam Efesus 1 ayat 19-20 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sesuai dengan kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu kuasa yang sama bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya. Lupa, saya kok tidak merasa apa-apa ya. Mestinya kan saya merasa panas dingin atau gimana ya. Nah saudara, kata betapa hebat itu dari kata hyperbalo ya. To throw beyond the usual mark. Jadi melampaui batas yang ditentukan, melalui batas-batas kesanggupan manusia. Ya, bahkan ada menerjemahkan through beyond our limitation, melampaui batas keterbatasan kita. Dan kata kuasanya itu dari kata dunamis, ability, kesanggupan, kemampuan Allah yang tak terbatas. Ada kata kratos di situ, ada kata Yesus, ya, yang semuanya menunjuk kepada kekuasaan, kekuatan Allah, kesanggupan Allah yang tak terbatas. Ada kata energio di situ, ya, yang dikerjakannya. Ya, jadi energi
kuasa kebangkitan itu Tuhan berikan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa yang melampaui kebangkitan kita yang akan datang, yaitu melampaui atau kuasa untuk kebangkitan yang akan datang, artinya melampaui kematian. Nah saudara, hidup kita manusia menjadi tidak berarti dan menjadi sia-sia karena kematian. Dan hanya dalam Tuhan kita diberikan kuasa untuk bisa melewati ini. Kebangkitan bersama Kristus, ini tema kita. Yaitu kuasa yang dapat melampaui atau mengatasi sifat kedagingan kita. Sekalipun kita sudah percaya semua dosa-dosa kita diampuni, tapi sifat daging masih terus menyebabkan kita berbuat dosa. Nah kemudian kuasa yang kita dapat mengalami kebangkitan di waktu sekarang. Yaitu kuasa yang mengatasi, melampaui segala masalah yang kita hadapi. Namanya kita masih hidup di dunia. Saudara, tidak ada orang yang bebas dari masalah ini. Ya saudara, enggak kerasan di Malang. Wah di sini masalah tok bisa pindah ke Surabaya. Wah di situ lebih panas lagi ya, banyak nyamuknya. Saya enggak mau di Jawa Timur ini apa ini, di Malang ini segini-gini aja. Saya mau ke Jawa Tengah. Hari-hari ini saudara, sebagian banyak kota di Jawa Tengah banjir saudara. Ya. Semarang kali ini banjir, Cok Sumelang, Cok dipikir. Ya itu betul saudara. Ya. Semarang, Demak, Kudus, banjir semua. Adik saya berteriak, "Mas, rumahku banjir." Nah saudara, jadi sudah di Malang aja. Ya. Malang kan kotanya, kita tidak Malang benar-benar kok. Ya. Nah, kebangkitan yang akan datang. Saudara, kalau kita percaya Yesus suatu ketika kita mati. Kecuali kita enggak mati sampai Tuhan Yesus datang ya. Nah, saya sekalipun udah tua gini berdoa, Tuhan ya saya jangan mati-matilah ya. Kalau saudara yang masih muda-muda ini harapan hidupmu masih panjang. Dan kabar gembira, harapan usia hidup manusia Indonesia sekarang ini sudah 78 ya. Jadi sudah semakin makmur, semakin sehat ya orang Indonesia. Nah tetapi saudara, suatu ketika kita juga mati dalam arti meninggal dunia. Nah sesudah itu ada janji kebangkitan bagi kita yang hidup dan mati dalam Kristus. Menurut 1 Korintus 15 ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Jadi ketika Yesus bangkit pada hari Minggu pagi yang kita peringati ini, saudara, itu juga ada yang menanyakan, Yesus itu bangkit Minggu pagi apa Sabtu petang sih ya. Yang penting Yesus bangkit saudara ya. Nah hari Minggu itu murid-murid berkumpul, lalu Yesus menyatakan diri, ada yang tahu kalau Yesus sudah bangkit. Makanya kemudian tiap minggu murid-murid itu berkumpul untuk merayakan kebangkitan Tuhan sebenarnya. Makanya hari Minggu itu disebut Minggu. Minggu dari kata Latin Domingus, Domingo itu hari miliknya Tuhan. Ya, dari satu minggu itu 7 hari, 1 hari diberikan kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu. Nah, yang pertama Yesus yang bangkit, kemudian miliknya, yang menjadi miliknya yaitu kita semua,
Kapan? Pada waktu kedatangannya. Jadi saudara sabar ya. Yesus belum datang, saudara mati aja belum kok sudah mau bangkit ya. Kalau saudara rindu bangkit, ya mati dulu. Ya. Ya, matinya ini yang jangan dulu saudara ya. Nah, tapi inilah janji Tuhan buat kita semua. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ya, pada saat kedatangannya tadi. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi Paulus bersama jemaat, orang percaya satu ketika akan bangkit dan bersama-sama menghadap tahta kemuliaan Kristus untuk menerima mahkota. Saudara ya, menerima kemuliaan. Selamatnya sudah selamat. Tapi kemuliaan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Maka itu saudara, kalau saudara beribadah, saudara melayani, saudara berkorban, melakukan tugas apa ya, jangan males, jangan rasa-rasen ya. Mungkin sekarang saudara kayaknya berkorban waktu, berkorban uang. Berkorban uang kalau dihitung-hitung berapa itu? Ya, setiap hari Minggu sudah kolektor 2 kali ya, persembahan syukur, minggu pertama ada perpuluhan lagi. Saudara, lalu saudara naik angkot ke sini. Kalau dihitung-hitung berapa? Tiap minggu 100.000 cukup kah? Cukup di 100.000? Cukup ya? Cukup. Ya. Kali 52 minggu berapa itu? 5.200.000 ya. Kalau satu keluarga kayak Andi ini sama istrinya sama mertua 2, keempat 20 juta sudah. Wih, banyak juga ya. Tapi saudara, dengan apa yang kita lakukan itu akan ditentukan saudara kemuliaan yang kita akan terima. Kalau yang kita lakukan sedikit ya kemuliaannya sedikit. Kalau kita lakukan pengorbanan kita besar, pengorbanan kita banyak untuk gerejanya, untuk pekerjaan Tuhan, ya akan terima kemuliaan yang banyak. Jadi nanti kalau saudara kemuliaanmu sedikit, jangan marah sama Tuhan. Loh Tuhan, kemuliaan saya kok seperti ini? Kamu minggu 1 tahun berapa kali? Pada 2 kali. Natal sama Paskah. Nah itu. Jadi marilah kita semakin giat ya, biar hujan-hujan datang. Dibandingkan hari biasa dengan hari hujan, saudara datang ke gereja, basah kuyup, itu kemuliaannya lebih besar kalau saudara basah kuyup. Ya, jadi untuk ngakali malaikat, saudara hujan-hujan dulu. Ya. Supaya dicatat saudara ke gereja kebasahan, ya kan? Saya dulu dimarahi gembala saya. Khotbah dong, guyang-guyu. Nggih Bu, koyok ludruk. Lah siapa lah modele koyok ngene. Mau diropah ya angel. Nah, kemudian bangkit bersama Kristus. Ini untuk masa sekarang. Bangkit yang akan datang sudah pasti, sudah jelas itu dengan terima kemuliaannya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat ini didahului dengan mulai dari ayat 1, orang Kristen itu sudah bertobat, percaya Yesus, kok masih kadang-kadang berdosa aja. Ya lalu minta ampun ya kan. Biasanya orang Kristen itu bukan dosa-dosa hitam, ya, membunuh, itu enggak ada. Ya, ada ya 1-2. Ya. Di sini enggak ada malah ya. Ya biasanya orang Kristen dosanya bukan dosa-dosa berat. Ya, yang jadi bandar narkoba enggak ada di sini, saudara. Ya saya pastikan enggak ada. Kalau beli kecil-kecilan ya mungkin ada ya. Bandarnya enggak ada, saudara, ya.
Ini yang korupsi besar-besar nggak ada saya rasa di sini ya. Itu pemerintah zamannya Pak Jokowi ini mengusulkan supaya ya disahkan undang-undang untuk anti korupsi, memberantas korupsi, yang korupsi itu dimiskinkan, disita semuanya. Itu sejumlah 271 triliun. Ya, kalau dibagi rakyat Indonesia, saudara, 271 juta itu satu orang dapat 1 miliar. Saudara. Ya kita setuju gitu ya. Nah, saudara, itu ya di kita kan tidak ada ya, cuma begitu-begitu itu, saudara. Ya, ada apa ya, melakukan pembunuhan, ya kita nggak ada itu. Ini dosa-dosa putih, saudara ya. Misalnya cuma bohong ya, cuma benci gitu loh. Terus ke gereja, anak-anak ke gereja, terus nulis sebelah. Orang yang dia benci ada, ketek iki melok ae. Wis rusak ini penyembahnya, hilang. Ya dosa-dosa begini ya. Nggak bisa mengampuni gitu. Lalu sombong, nggak banyak, sedikit ya. Kalau ke gereja itu sepatunya sengaja dikasih paku ya. Datangnya terlambat, lek melaku towok ya. Wong kabeh cek noleh. Ya seperti itu aja saudara ya. Dosa nggak akur gitu ya. Nggak bisa bersatu. Titik-titik tukaran, ngerasani tonggo, apalagi bepetan ya. Ya, seperti itu. Lalu berdosa ya apa? Minta ampun. Sesudah minta ampun, berdosa lagi, ya benci lagi gitu ya. Ya minta ampun lagi. Lalu sudah minta ampun apa? Ya berdosa lagi gitu kan. Nah saudara, nah ini tidak boleh saudara. Tidak boleh. Bagaimana itu? Bagaimana kamu yang sudah mati bersama Kristus, sudah ikut mati, sudah ikut dikubur, dan ikut bangkit dalam satu hidup yang baru. Kita sudah menjadi satu ya dengan Kristus melalui iman, menjadi satu dalam kematiannya, menjadi satu dalam kebangkitannya ini. Jadi marilah saudara ya, kita yang sedang dalam kelemahan, barangkali kita juga lagi males-males ya, beribadah kurang gairah, turut Tuhan, melayani Tuhan tiap minggu ke gereja dari dulu ya sebegini ya, semelarat aja ya kan. Sudah ikut kuliah ya mentok dalam cuma dapat B-min ya. B- itu nilai itu C+ ya. Ya satu itu kalau C+ itu ya iya Bu Wid ya, iya Prof ya. Itu nilai minimal ya supaya bisa lulus ngono ya. Padahal wis ikut doa puasa kok ya begini-begini gitu ya. Saudara tidak penting itu tadi loh. Yang penting Yesus sudah mati bagi saya, dia sudah bangkit bagi saya. Ya perkara lulus puji Tuhan, gak lulus mengulang lagi gitu loh saudara ya. Perkara pacaran puji Tuhan tetap jalan, perkara putus ya gak masalah, cari lagi gitu loh saudara. Ya. Perkara menikah bojo mati ya puji Tuhan, kawin lagi gitu loh saudara. Kok repot banget ya. Nah jadi mari kita mati bersama Kristus, matikan segala tabiat daging, matikan segala dosa, matikan semua yang gak berkenan sama Tuhan. Mari kita bangkit bersama Kristus dalam kemenangannya. Bangkit bersama Tuhan untuk semangat beribadah, melayani Tuhan. Haleluya. Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini bangkit ini artinya Efesus 5:14. Bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit dari ketiduran rohani, dari kematian rohani. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
terjadi satu revival, saudara. Wih, puji Tuhan, saya bersyukur saudara, kemarin ada teman-teman di sini dari tim borang-borang STAB berkumpul, lalu ya apa ibadahnya besok Om, ya puji Tuhan sudah full semua, full apa nih gitu ya. Mereka kan daftar ya dalam 5 ibadah itu. Oh begitu ya. Lu gimana? Jam 7 sudah penuh, 9 penuh, 11, 5, 7 malam penuh. Waduh, ya gerejaku tak opera-opera gak penuh. Ini saudara ya, terima kasih Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Apakah ini tanda-tanda satu revival di gereja kita? Ya. Ada yang bilang, ya sudah kalau begitu kita katakan supaya yang lain-lain jangan datang. Loh, saya bilang, oh jangan. Biar mereka sudah penuh tetap datang. Itu dampaknya akan positif bagi gereja kita. Kalau orang ke sini gak penuh, ya apa? GPD Gloria, ya separuh, kau nak sepi gitu ya. Ya sudah, males datang ke sana ya. Tapi kalau ke sini lalu ya apa di GPD Gloria, wah penuh sudah. Gak ada tempat begitu, sampai ngadek aku. Wah itu dampaknya lebih positif itu. Orang akan ke sini jam 7 mulai, jam 5 pagi sudah datang ya. Supaya dapat kursi. Puji Tuhan. Nah, kemudian kuasa kebangkitan di waktu sekarang. Artinya kuasa Tuhan yang dinyatakan untuk menghadapi segala tantangan dalam setiap persoalan kita. Saudara punya persoalan apa pada pagi hari ini, pada hari-hari ini? Bisa pemane lah gak soal ekonomi, yes? Ya, penghasilan kurang ya kan? Pekerjaan sulit, iya enak loh. Ojo kesusu ngomong enak, gembala itu melok jemaati, ya kan? Jemaatnya susah, ya melok susah, ya kan? Makanya, saya berdoa, Tuhan, kasih jemaatmu diberkati, kasih jemaatmu sukses. Kenapa saya berdoa begitu? Karena kalau jemaat diberkati, ya gembala ini melok diberkati, saudara. Ya kan? Nah itu, saudara. Ini, mari kita baca Markus 16, ayat 3 dan 4. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya, ini cewek-cewek ini, saudara, mereka bagian dari murid-murid Tuhan yang punya hubungan dekat dengan Tuhan semasa Yesus hidup. Mereka melayani Tuhan. Ketika Yesus mati, mereka sedih. Dan mereka ingin mengirim bunga dan rempah-rempah. Itu biasa tradisi di Timur Tengah itu ya. Dan mereka membeli rempah-rempah itu sampai hari Jumat petang. Ya, hari Sabtu nggak bisa beli karena hari Sabat. Lalu mereka simpan sampai di Minggu pagi baru mereka bisa ke kubur. Ya, ketika mereka berjalan, mereka bertanya satu sama lain. Mereka itu sudah tahu ya, kalau pintu kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Ya, kubur di sana itu terdiri dari batu yang dipahat, ya, nah, kayak ini, ya, menjadi satu gua begitu. Lalu dikuburkan di situ, kemudian ditutup dengan batu yang sangat besar. Nah, waktu hari Jumat itu ada batu di sini. Mestinya batunya itu jangan ditaruh di luar sana. Sampai saya turun itu saya buntu jalannya. Ya. Nemen arek-arek. Gembalanya dibuntoni. Mestinya ditaruh di sini batunya. Ya.
Jadi cewek-cewek ini bertanya, aduh, lah ya kuburnya kan tertutup batu, kita tidak bisa masuk. Siapa yang menggulingkan buat kita? Tapi ketika mereka sampai di kubur, ya sudah tahu ada batu yang menutup kubur. Ini cewek-cewek ini nekat. Ini jiwanya wanita ini ya. Nekat saudara, kalah bapak-bapak ya. Wis seru, duwe iki mek titik ya krungu ana promo di mall nekat teko ae. Seperti itulah. Dan ternyata ketika mereka sampai di kubur, batu yang besar itu sudah terguling. Inilah kuasa kebangkitan. Saudara punya batu apa yang menutup hidupmu saat ini? Batu keuangan, batu ekonomi, batu pekerjaan yang sulit, sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh, cari pasangan hidup nggak dapet-dapet. Apa sih halangannya? Menghadapi calon mertua yang sadis seperti anjing herder. Ya. Percaya kuasa kebangkitan, batu itu sudah terguling. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan bagi kita semua. Katakan kiri kananmu, batumu sudah terguling. Tuhan berkati. Wis, no, teko nang maratuwa kono ya. Saudara, waktu saya cuma diberi 30 menit. Ini bagian acara ini, Om hanya diberi waktu 30 menit. Sadis banget. Dan sesudah itu serahkan kepada kami. Lebih sadis lagi. Begitu ya. Tapi saya bangga sama mereka, sudah berani ngatur gembala. Ya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Mari jangan padam ya. Tetap menyala dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji, naikkan kirang-kirang ya. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, Yesus hidup, Yesus bangkit. Kita bangkit bersama dengan Yesus dalam kemenangannya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami, menebus menanggung segala dosa kami, tetapi Engkau telah bangkit bagi kami.
dalam kemenangan-Mu. Dan biarlah kami juga turut mati bersama Tuhan, dikubur bersama Tuhan, dan bangkit bersama Tuhan dalam kemenangan Tuhan. Untuk hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami menikmati kuasa kebangkitan bagi hidup kami, bagi persoalan kami, bagi penyakit kami. Oh, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tiba saja kita akan memberikan kepada persembahan kita yang kedua di amplop yang berwarna merah. Semuanya mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan. Kalau sebentar kami akan korban persembahan kami Tuhan, kiranya korban persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat bermanfaat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi sebagian yang kami punya Tuhan. Kami ingin memberi biar kami bisa menuai sesuai dengan yang Kau hendaki Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berikan ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Mari saya mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat. Saya katakan pasti pulang membawa berkat-berkatnya, membawa berkat-berkatnya. Sedikit penampilan. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, shalom semua teman-teman. Hai, izin lewat dulu teman-teman. Hai, aku mau nyapa dulu deng. Mungkin di sini ada opa, oma, om, tante, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Biasa, puji Tuhan. Oke, perkenalkan, aku adalah Chris yang asli. Aku adalah orang yang menciptakan artificial intelligence yang selama ini, nih teman-teman lihat. Mirip nggak? Nggak mirip ya. Ya, jadi menciptakan artificial intelligence ini. Jadi pada waktu itu ada banyak tekanan yang aku alami pada saat itu. Ada banyak masalah yang telah aku lewatin. Aku ngerasa bahwa aku nggak bisa menghadapi ini semuanya. Namun sebenarnya Tuhan selalu berada bersama aku. Dan aku menciptakan artificial intelligence ini dalam bentuk kekecewaanku kepada Tuhan. Dan aku menciptakan artificial intelligence ini karena aku ingin menciptakan duniaku yang bisa kuatur sendiri. Apa yang kupikirkan bisa kumasukkan ke dalam ini. Namun apakah aku tenang dengan itu semua? Tidak, teman-teman. Pada dasarnya realita kehidupanku pada saat itu tetaplah hancur. Dan aku ingin kalian sebentar menyaksikan bagaimana saat kehidupanku hancur. Namun sebelumnya aku akan menjelaskan latar belakang aku datang ke Malang dulu. Aku adalah seorang perantau yang berasal dari Medan, datang ke Malang. Pada awalnya pergaulanku sangat buruk. Aku ditawarin minuman, rokok juga. Namun pada awalnya aku menolak. Namun ada banyak hal yang terjadi, ada banyak tekanan hidup yang mungkin aku ngerasa aku gak bisa melewatinya. Hingga semua berubah. Aku mulai bertoleransi dengan dosa. Mulai minum, aku mulai merokok. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman harus tahu, pada saat itu aku terjun ke dalam pergaulan bebas. Ya itulah kehidupanku. Gimana, buruk bukan? Nah, buruk sekali. Namun pada suatu ketika Tuhan mengingatkanku melalui sosial media. Mungkin teman-teman di sini pasti punya handphone ya, punya sosial media juga. Sekarang bisa dibilang sosial media digunakan oknum-oknum atau orang-orang untuk hal-hal negatif, open BO, video porno, dan yang sekarang lagi marak itu ada judi online dan lain-lain. Namun Tuhan memakai ini pada saat itu untuk mengingatkanku, untuk mengubahkan hidupku. Ada satu postingan dari seorang pastor, kata-katanya menyentuh hatiku. Dan pada saat itu aku bertanya-tanya dalam diriku, apakah Tuhan itu ada? Dan apakah Tuhan mati di atas kayu salib untukku? Dan aku ingin kalian melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupku pada saat itu. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi sekarang kita udah berdamai sama Tuhan. Tuhan tidak lagi dalam posisi marah. Walaupun lu jatuh bangun, Tuhan tidak dalam posisi marah. Nangis iya, sedih iya, terluka iya. Tetapi Alkitab mengatakan His mercy triumphs over judgment. Sekesal-kesalnya dia sama kita, kasihnya jauh lebih besar. Kita harus pakai untuk Tuhan, aku mau menerima Engkau, menerima kasih-Mu, menerima penerimamu. Tapi gak stop di situ. Aku juga mau mengasihi dan menerima orang lain. Dan dia bilang, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan apa? Tidak
memperhitungkan pelanggaran mereka. So guys, kalau lu masih mengatakan, aduh kan kemarin gue dosa, minggu lalu dosa, aduh gue gak layak nih, gue gak bisa pelayanan. Tuhan bilang dia gak hitung-hitung pelanggaran kita. Kalau Tuhan gak hitung, lu kenapa hitung-hitung? Itu yang bikin kita akhirnya gak menerima diri sendiri dan malas melayani orang lain. Diri kita aja kita terima, gimana mau mengasihi orang lain? Sebagai pertama-tama kita harus terima. Tuhan terima kasih buat cintamu. Ya inilah kehidupanku yang sekarang yang Tuhan telah ubahkan. Aku kembali ke masa laluku di mana aku rajin pelayanan. Tapi bukan sampai di situ saja, Tuhan mengubahkanku bahkan lebih lagi. Dan teman-teman tahu apa kata-kata dari pastor ini yang mengubahkan hidup saya pada saat itu? Ia berkata seperti ini, Tuhan sudah mendamaikan dirinya kepada kita. Pertanyaannya kenapa Tuhan yang harus mendamaikan dirinya kepada kita? Kenapa harus dia yang mati di atas kayu salib? Padahal kita yang berdosa. Dan Tuhan tidak memperhitungkan banyaknya dosa kita. Tuhan hanya pengen kita percaya dan kita menjalani semuanya. Ada satu kata-kata yang pernah saya dengar dari mantan ketua pemuda di sini. Dia berkata seperti ini. Kisah yang Tuhan buat di dalam hidup kita ini sungguh asik untuk dijalani. Mungkin ada tawa, ada tangisan, stres dan lain-lain. Cuman kalau bisa dibilang itu adalah bumbu dapur yang kita perlukan pada saat itu. Dan ada satu lagu favorit saya yang saya selalu dengar hampir setiap hari itu. Liriknya berkata seperti ini. Selama ku hidup apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Dan sekarang kita yang memilih, kita mau berjalan di jalan yang semu, yang mungkin kita rasa itu yang terbaik, namun Tuhan tidak ada di situ. Atau kita memilih jalan yang bersama dengan Tuhan, mungkin akan ada tawa, ada stres, ada tangisan. Namun Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjamin, dan bahkan pada akhirnya kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dan pertanyaan terakhir yang aku ingin teman-teman tanyakan ke dalam hati kalian masing-masing, yang mungkin kalian yang bertanya dan kalian yang menjawab di dalam hati kalian adalah, apakah kalian mau bangkit bersama Kristus? Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain power dry, and the seas will roar at the sound of your name.
Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berusaha keras sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Ya, untuk berikutnya apakah ada pengumuman? Pengumuman? Selama 1 minggu ke depan untuk kegiatan gereja tetap berjalan seperti biasa. Ada komsel, untuk minggu ini Pelprip, nanti diinfokan kembali Pelprip. Untuk hari Kamis ada ibadah pemuda, Jumat ada doa puasa, dan hari Minggu kita kembali lagi beribadah seperti biasa 5 kali ibadah dari jam 7, 9, 11, 5 sore dan 7 malam. Tidak perlu mendaftar ya Bapak Ibu Saudara ya, cuma hari ini saja yang perlu mendaftar gitu. Dan jangan lupa hari Selasa sampai Sabtu itu ada doa pagi via Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah repot-repot datang ke gereja ngetuki pagar di depan, tante saya mau doa, enggak usah. Lewat Zoom meeting aja. Nanti kalau enggak tahu caranya boleh bertanya ke anak-anak yang muda ini, karena banyak anak-anak muda di sini. Nanti bisa bertanya gimana caranya, itu nanti jam 5 pagi. Kenapa Mbak kok pagi sekali? Ya namanya saja doa pagi. Karena nanti ada ibu-ibu yang harus menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Jadi sebelum mulaikan aktivitas, mari sama-sama berdoa. Sudah? Ya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menadahkan tangan kita terima berkat. Haleluya. Oh sebelumnya katakan selamat dulu hari kebangkitan. Tuhan memberkati. Nanti akan dibagikan bingkisan Paskah. Gak usah berebut karena persediaan banyak sekali. Terima kasih saudara. Mari kita akan terima berkat. Saudaraku sekalian, saatnya pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati.